Halo semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue mau ngelanjutin project UC gue, dan akhirnya kita sampai di MS14A Gilcock / MS14C Gilcock Cannon. Ya, tapi di video kali ini gue nggak bakalan ngebahas si Gilcock ini karena kemarin kita udah ngeliat yang versinya Char yang emang cuman Gilcock biasa, cuman beda warna aja. Kali ini gue bakalan ngebahas si Gilcock Cannonnya. Dan tanpa baik basa-basi gue mau ngeliatin packagingnya gimana. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada Gilcock sama Gilcock Cannon, dan di belakangnya ini ada pertempuran finalnya di series MS Mobile Suit Gundam. Dan si Gilcock Cannon tuh salah satu mobile suit yang cukup OP di di final battle-nya ini, karena untuk pertama kalinya dan akhirnya si Zeon tuh bisa bikin senjata beam, dan dimulai dari Gilcock Cannon ini. Oke, untuk di sini kita dilihatin Gilcock sama yang ini MS14C ketutupan sama perisainya Gilcock ini. Habis itu kita lihatin Gilcock sama Gilcock Cannon. Ini kebetulan udah bandai biru karena gua ngedapetinnya after 2017 2019 lupa. Terus untuk bawahnya kayak gini, ini ada gambarnya front view sama rear view nya Gilcock. Yang front view si Gilcock, yang rear view Gilcock Cannon, dan ini ada dioramanya si Gilcock sama Gilcock Cannon yang lagi melawan rombongannya Jimnya Federasi. Terus di sini ada kayak spesifikasi kayak tinggi dan beratnya. Di sampingnya kayak gini, kayak yang di depan. Nah, terus ini yang tampilan yang di atasnya. Nah, di sini kita dilihatin Gilcock Cannon dengan berbagai macam armamennya yang beda sama Gilcock kemarin. Terus ini kepalanya, ini kepalanya Gilcock Cannon. Terus ini Gilcock yang biasa. Nah, yang ngebedain tuh kalau Gilcock tuh dia nggak ada sampingannya kayak gini, dan dia punya kayak sensor kayak gini. Terus ini fitur artikulatifnya, dan ya kayak gitu doang. Terus kita diliatin stiker Jahanam ya, yang dari neraka ini anjir. Dan di sini nggak ada harganya, tapi harga yennya versinya Dalong tuh 1.600 yen, dan gua ngedapetinnya di harga 210.000. Nice deal. Terus yang di sini kayak gini. Oke, untuk packaging kayak gitu doang, nggak ada yang spesial. Dan langsung saja kita lihat apa aja yang kita dapetin di dalamnya. Yang kita dapetin dari boxnya, body unit dan banyak aksesorisnya. Dan aksesoris ini tuh sebenarnya bukan semuanya bisa dipasangin di sini, tapi ini tuh buat change formnya dari Gilcock Cannon ke Gilcock. Nah, tapi karena gue nggak bakalan ngeliatin Gilcocknya, jadi gue cuma bakalan ngeliatin aksesorisnya aja. Tapi seperti biasa template-nya, gue bakalan ngeliatin manual booknya dulu sebelum kita ke detail body unitnya. Oke, untuk manual booknya kayak gini template. Nah, di sini diliatin 14 Gilcock Cannon, dan yang di boxnya itu enggak ada. Dan kayak gini ya template-nya aja sudah. Terus di halaman pertama kita bakalan diliatin Gilcock Cannon-nya, itu aksesoris dan detail-detailnya gitu. Terus ini change formnya dari Gilcock ke Gilcock Cannon, dari Gilcock Cannon ke Gilcock gitu. Tuh. Terus di sini kita cukup mendapatkan banyak runner ya. Total ada 7 runner termasuk 1 polycaps. Dan kayak gini. Ngerakitnya cukup enjoy, gue suka banget ngerakitnya karena emang gue suka banget sama Gilcock, desainnya Gilcock ini. Dan di belakangnya kita diliatin front view-nya, action view-nya, action pose-nya si Gilcock Cannon dan Gilcock. Dan ini pembedanya gitu, kayak gini. Oke, cuman kayak gitu doang. Next kita bakalan lihat detail body unitnya. Oke, untuk body unitnya kayak gini.
tampilannya cukup sangar ya, kayak wajahnya tuh kayak garang banget itu. Terus untuk bodinya ya nggak ada bedanya sama si Gelgok kemarin, yang ngebedain cuman di lengannya ini, di tangannya ini ada armor tambahan, sama ini ada apa ini namanya, cannon. Terus di sini kita di belakangnya juga kita dapat backpack kayak gini, dan ini juga sedikit ada gimmick artikulatifnya kayak gini. Terus untuk kepalanya ini cukup beda sama yang yang Gelgok, karena ini tuh emang dibikin beda dari Gelgok Cannon. Kalau Gelgok tuh nanti gue liatin. Terus untuk kakinya kayak sama kayak kemarin, gak ada bedanya, kayak gitu doang. Nanti perbedaannya bakalan gue compare. Oke, yang pertama kita bakalan dapetin kepalanya Gelgok kayak gini, dan yang ngebedain dua ini adalah yang ini adalah command formnya, karena ada tanduknya kayak gini, ada antenanya ini, sedangkan ini versi kroconya. Terus ini ada part buat ngebikin si Gelgok Cannonnya ini jadi kroco. Kalau yang versi commandnya juga ada tanduknya kayak gini. Next kita ngedapetin perisainya sama kayak yang kemarin, gak ada perbedaannya, dan ini ada gimmick artikulatifnya ini kalian pakai kalau kalian dirubah jadi Gelgok, dan punya gue jadiin Gelgok Cannon, jadi nggak bakalan gue pakai. Kalau ini 4 part yang 4 part change formnya si Gelgok Cannon biar jadi Gelgok. Ini dipasang di lengannya, ini dipasang di backpacknya, terus ini dipasang di ekornya, pantatnya. Lalu ini kita dapat beam reveal, dan ini sedikit bengkok karena ketololan gue, ketekuk sampai ini memutih kayak gini, ada stretch marknya, sialan banget. Terus ini option hands yang membuka gini, ini open hands kayak gini ya, bukan relax. Dan detailnya cakep banget, ini ada sendi-sendinya yang kayak ada artikulasi garis-garisnya gitu, ada bolnya. Terakhir kita bakalan dapetin ini double blade nya, pedang 2 matanya, 2 bilahnya ini. Untuk artikulasi hampir mirip kemarin. Untuk menoleh ini nggak bisa, dari kepalanya nggak bisa menoleh, tapi nggak bisa menoleh 360 derajat, tapi masih bisa kanan kiri ini. Terus mendongak atas bawah kayak gini. Dan untuk cannonnya juga bisa naik turun, ini turun naik, naiknya mentok segini, turunnya mentok segini. Terus untuk lengan bisa muter 360 derajat, ada butterfly jointnya juga. Ini shoulder padnya bisa dinaikkan segini, habis itu tangannya direnggangin jauh banget. Dan ini juga di bicep tricepnya bisa muter 360 derajat. Elbow-nya 90 derajat karena masih single joint, habis itu pergelangannya udah pakai ball joint ini. Nah, untuk ini pinggangnya ini, torsonya ini tuh ini agak keras ya, agak seret, jadi hati-hati kalau patah. Terus untuk pinggangnya ini, waist-nya bisa muter 360 derajat. Dan ini bisa digerakin juga kayak biasanya, biar seamless, jadi biar dari segi looknya tuh masih seamless itu. Terus untuk menendang bisa sejauh ini doang. Habis itu ini udah double joint, jadi udah bisa mentok kayak gini. Terus untuk ekornya nggak bisa digerakin. Dan untuk pergelangan kakinya ini salah satu yang cukup terbatas, karena nggak seenak Zaku 2 sama Zaku 1. Oke, untuk artikulasi kayak gitu dulu. Next gue bakalan ngeliatin komparasinya dari Gelgok sama Gelgok Cannon. Oke, dan ini dia komparasi antara si Gelgok dan Gelgok Cannon. Ini kayak keliat banget ya yang bedanya apa aja, kayak dari backpacknya, dari senjatanya dan sebagainya. Pertama kita bakalan lihat dari kepalanya dulu. Dari kepalanya emang udah beda ya, yang Gelgok tuh kayak punya telinga gitu, sedangkan Gelgok Cannon enggak. Dan dari bibir juga kelihatan beda, kalau yang Gelgok ini lebih seamless, lebih mulus itu, sedangkan yang Gelgok Cannon tuh ada garis-garisnya. Terus bagian pipinya juga beda gitu. Untuk kepala beda banget sebenarnya, kayak yang versi Gelgok Cannon tuh lebih kayak kayak
militeristik banget itu, jadi kayak bener-bener serius itu. Sedangkan yang Gelgok biasa tuh kayak kepala ikan gitu, bentuk ikan gitu. Terus dari body masih sama, yang ngebedain cuma tangan. Kalau ya ini canonnya gua pindah dari yang tadinya di kiri gua pindah kanan karena open handnya itu cuman kanan, jadi gua pingin ngeposen kayak gini, jadi dia itu biar full bawa senjata gitu kayak gini. Lalu dari tangan juga cukup beda. Kalau yang Gelgok tuh dia cuman kayak gini doang, jadi armornya tuh cuman armor pundak tangan apalah itu. Terus sedangkan itu berdikasi armor besi tebel kayak gini, sama ini tuh hand cannonnya gitu. Terus dari backpack sendiri, kalau yang cannon itu dia berbawa cannon, berbawa kayak backpack, sedangkan kalau yang Gelgok tuh nggak bawa apa-apa. Makanya tadi ada part penggantinya biar kalau dilepas backpacknya tuh ada penutupnya ini, penutup joinnya. Terus dari ekor juga, karena nggak ada tempat buat nyantolin pedangnya ini, si Gelgok cannonnya tuh dibekali sama konektor kayak gini. Dan kalau ini nggak ada karena ditutup sama part ini. Yang Gelgok cannon juga ada, tapi karena gua taruh di sini jadi gua pasangin, nggak pasangin ini. Kayak gitu doang untuk kaki, dan selengkapnya sama aja. Yang bedain cuman backpack, kepala sama tangan. Kayak gitu doang. Nggak ada bedanya, nggak ada lain yang lebih beda, cuman kayak gitu. Dari unit ini juga sama kan, dari namanya juga sama, MS14 gitu. Cuman bedanya ini A, ini S, sicar. Terus tapi ini juga bisa dibilang A kalau warnanya sama, dan ini MS14C. Oke, untuk komparasi kayak gitu doang. Kalau menurut gua ini model kit masih relevan buat zaman sekarang karena emang desainnya menurut gua timeless banget, dan artikulasinya walaupun gak sebagus yang originan itu, tapi ini udah cukup lah buat kalian koleksi. Dan untuk aksesoris juga banyak banget, jadi gue suka. Kalian bisa ngebuat ini jadi Gelgok atau Gelgok cannon. Tapi kalau misalnya dibandingin sama origin, emang dari detail emang kalah ya, dia nggak ada panel lining labaynya gitu. Habis itu ya kayak gini dong, anime akurat banget. Oke, nilai dari gua tentu aja ini 9/10 karena ini biasa, jadi bukan versinya chart. Oke, segitu dulu dari gua. Kalau kalian punya kritik, saran, komen aja di bawah. Kalau kalian mau nambahin informasi, yaitu tulis aja di bawah juga. Jangan lupa minggu depan gue juga bakalan nge-review salah satu model kit lagi, walaupun nggak dari Mobile Suit Gundam, melainkan dari Mobile Suit Gundam MS Igloo. Apa itu? Ya besok aja lihat. Oke, see you next week. Gua Rindra, ciao.